Megawati ke Jokowi, jangan mimpin dengan versi sendiri. Puncaknya survei elektabilitas terbaru di Jawa Tengah. Kaisang Pangarep maju di Pilgub Jateng 2024. Gerindra serahkan keputusan gandeng Nagita Slavina ke Bobi Nasution. Tak ada penyesalan bagi Mahfud MD, anggap dirinya lebih baik dari Prabowo Gibran. Halo sahabat pojok, minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual, dan berbagai informasi menarik lainnya selama sepekan. Bersama saya Putri Anju di program Resum Pojok Negeri Media. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kritik Presiden Joko Widodo. Dirinya menilai pemimpin saat ini selalu membuat versi dan hal tersebut dianggap aneh. Sebab pemimpin Indonesia seharusnya tinggal menjalankan saja apa yang sudah ditulis dan dipikirkan pendiri bangsa. Pernyataan Megawati langsung dibantah staf khusus kepresidenan Grace Natali. Berikut informasi selengkapnya. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bicara mengenai makna lagu Indonesia Raya yang dinilai sebagai bentuk bukti bahwa Indonesia lahir dengan sebuah konsep negara paripurna. Megawati mengatakan perihal makna lagu ini juga pernah disampaikan ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Nah, saya kan bilang, mau nyari apa lagi sih? Saya ngomong sama Pak Jokowi, kalian pemimpin, itu harus menjalankan apa yang dipikirkan dan dituliskan oleh para pendiri bangsa, bukan kita bikin versi-versi. Megawati menilai pemimpin saat ini selalu membuat versi. Menurutnya hal itu aneh. Sebab pemimpin Indonesia seharusnya tinggal menjalankan saja apa yang sudah ditulis dan dipikirkan pendiri bangsa. Dia kemudian menceritakan momen ketika menunjuk Ganjar sebagai calon presiden dari PDIP pada Pilpres kemarin. Megawati mengingatkan bahwa menjadikan Ganjar sebagai pemimpin jika terpilih dalam Pilpres adalah dirinya, karena itu Ganjar harus memimpin dengan konsep kebangsaan PDIP. Itulah saya bilang pada Pak Ganjar, ini Pak Mahfud tahu kemana dia. Nah, awas lu ya, lo kalau buat jadi pemimpin, saya jadikan. Banyak yang bilang bukan ibu jadikan, ya terserah. Tapi saya bilang sama dia, saya jadikan karena apa? Kamu masuknya di Perjuangan. Kalau terserah, kalau mau independen, partai lain ya, bukan saya yang jadikan, gitu loh. Kamu harus mengikuti konsep kebangsaan kita, karena itu benarnya tinggal dijalankan, itu paripurna. Oh, susah amat ya. Konsep negara paripurna yang dimaksud Megawati adalah dengan adanya Pancasila, gotong royong, dan Bhinneka Tunggal Ika. Di sisi lain, staf sus Presiden Grace Natali merespon Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyinggung pemimpin saat ini bikin versi-versi kepemimpinan. Grace mengatakan Jokowi selalu teguh memegang prinsip para pendiri bangsa. Grace mengatakan Jokowi juga menjalankan tugasnya berpedoman dengan Pancasila. Oleh karena itu Jokowi membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP yang saat ini dipimpin langsung Megawati. Ketika Megawati kesal dengan Pak Jokowi, PDI Perjuangan menggalakkan program stunting loh Pak. Oh, saya dikasih bintang toyo. Pak Jokowi itu mentang-mentang. Iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan ya. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini legal formal.
dan seluruh hutang terutama dengan International Monetary Fund dapat dilunasi. Pertanyaan saya, ayo mikir, utang kita ini gimana cara bayarnya? Ayo mikir, mikir loh, jangan enak-enakan tidur loh. Ayo ibu-ibu itu, kayak apa kalau terjadi? Gimana? Ya silakan. Kalau dia berani, lo kenapa saya tidak boleh? Kamu mesti lihat perundangannya. Kamu sebagai apa? Bolehkah kamu menekan rakyatmu? Bolehkah kamu memberikan apapun juga kepada rakyatmu tanpa melalui perundangan yang ada di Republik Indonesia ini? Lalu keluarganya itu apa sama sih? Enggak deh. Sorry ya, namanya polisi. Emangnya keluarganya polisi juga? Ya enggak lah. Makan bakso juga, makan mie juga. Kenapa? Betul apa tidak? Takut apa tidak? Takut apa tidak? Takut apa tidak? Yes, begitu dong. Mestinya ibu nggak boleh ngomong gitu, tapi udah jengkel tau gak? Kenapa? Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru? Berani tidak? Berani tidak? Berani tidak? Merdeka! 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 Menang kita! Ganjar Mahfud! Satu putaran! Enggak, kadang-kadang ya, kadang-kadang. Kaisang Pangarep memiliki elektabilitas yang tinggi di Jawa Tengah. Lantas, apa yang terjadi bila putra bungsu Presiden Jokowi ini tak maju di Pilgub Jateng 2024? Berikut informasinya. Kaisang Pangarep memiliki elektabilitas yang tinggi di Jawa Tengah. Lantas, apa jadinya bila putra bungsu Presiden Jokowi ini tak maju di Pilgub Jateng 2024? Rupanya suara Kaisang akan berpindah kepada dua tokoh ini. Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia, Ketua Umum PSI ini mengantongi elektabilitas tertinggi. Survei tersebut dilakukan melalui metode semi terbuka dengan menyodorkan 20 nama calon gubernur yang digadang-gadang akan maju di Pilgub Jateng. Kaisang, anak bungsu Presiden Joko Widodo alias Jokowi, memperoleh elektabilitas sebesar 17,7%. Disusul Kapolda Jateng Ahmad Lutfi dan mantan Wakil Gubernur Jateng Taji Yassin Maimun yang masing-masing memperoleh 15,6 dan 12,8%. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, mayoritas responden memilih nama-nama itu lantaran belum mengetahui nama calon-calon lain, jumlahnya 20,1%.
Ia juga mengungkapkan sebanyak 9,6% responden beralasan memilih nama-nama tersebut sebagai calon gubernur karena berasal dari keluarga tokoh politik ataupun masyarakat. Untuk faktor alasan ini, mayoritas responden menyebut nama Kaisang. Burhanuddin menyebut seorang pendukung Kaisang kebanyakan berpindah ke Ahmad Lutfi dan Taji Yassin Maimun apabila Kaisang tidak maju di Pilgub Jateng 2024. Ahmad Lutfi memiliki elektabilitas 22,9% dan Taji Yassin memiliki elektabilitas 27,5%. Ada kecenderungan Ahmad Lutfi sama Taji Yassin yang akan berpasangan. Ya kalau demikian halnya, ya mungkin akan sangat membantu buat keduanya. Sebab katanya kedua nama itu memiliki elektabilitas yang tinggi dibanding calon-calon lain seperti Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Jateng Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul dan Abdul Wahid. Indikator melakukan survei ini sampai 1 pekan yakni pada 10-17 Juni 2024. Survei melibatkan 800 responden berusia di atas 17 tahun yang dipilih melalui metode multistage random sampling. Margin of error diperkirakan sekitar 3,5% pada tingkat kepercayaan 95%. Simulasi yang lebih mendekati kertas suara nanti ya, meskipun lagi-lagi masih sangat banyak jumlahnya. Tadi saya sebut ya, ada banyak nama yang disebut ya, dan dari 20 nama yang kita tanyakan ada sedikit perubahan atau perbedaan pola dibanding top of mind. Dalam simulasi ini Kaisang berada di peringkat pertama tetapi dalam selisih margin of error dengan Ahmad Lutfi Kapolda Jawa Tengah. Jadi kita tidak tahu sebenarnya siapa yang unggul, apakah Kaisang ataukah Lutfi. Tetapi Kaisang berada di peringkat pertama secara absolut pun itu juga tidak dominan ya. Kemudian peringkat ketiga mantan wakil gubernur Jawa Tengah ya, Gus Yassin Maimun, putra almarhum Kiai Haji Maimun Zubair ya. Kemudian ada Mas Bambang Pacul 6%, Diko Bupati Kendal dan putra dari elit Partai Golkar ya, itu 5,6%. Raffi Ahmad ya. Jangan lupa Raffi Ahmad ini digadang-gadang sebagai wakilnya Diko. Kita tanya ternyata lumayan dapat 4% ya. Kemudian Ahmad Hussein ya 3,4%, Yusuf Hudori, Sudaryono masing-masing di kisaran 3%. Kemudian Hendi 2,2%, Joko Sutopo kalau misalnya ini Bupati Wonogiri ya, adik dari Mas Bambang Pacul kalau tidak salah itu 2,1%, Mas Sudirman Said 1,2% dan seterusnya. Nah, setelah kita tanya simulasi elektabilitas semi terbuka tadi, kami tanyakan apa alasan mereka memilih nama-nama yang kita sodorkan dalam simulasi semi terbuka. Dan yang paling banyak orang menyebut memilih nama-nama tadi karena faktor belum tahu nama calon yang lain, 20,1%. Jadi 1/5 warga Jateng memilih karena taunya ya itu saja. Belum tahu nama yang lain. Ini yang kita sebut sekali lagi bahwa Jawa Tengah medan terbuka. Dan dari 20,1% yang menyebut karena faktor alasan ini, itu kita breakdown pilihannya ke beberapa nama teratas, paling banyak milihnya ke Raffi Ahmad. Ya, jadi pemilih Raffi ini karena belum tahu nama yang lain. Kalau dia terekspos oleh nama lain, potensial basis pemilih Raffi Ahmad lari ke calon gubernur yang lain cukup terbuka. Termasuk Kaisang, termasuk juga Lutfi, kemudian Diko, itu nama-nama yang dipilih oleh warga Jateng karena warganya belum tahu nama selain Kaisang 25,2%. Ya, pemilih Kaisang itu faktor belum tahu nama yang lain. Jadi meskipun Mas Kaisang sekarang berada di peringkat pertama secara absolut, ya, sebenarnya tidak aman sama sekali ya, buat Mas Kaisang. Karena banyak orang yang kenal Kaisang saja tetapi belum kenal nama yang lain. Nah, kalau ditanya misalnya 11,3% menyebut karena tokoh agama, dan kalau kita cross siapa yang mendapatkan insentif secara elektoral jika warga di Jawa Tengah memilih karena faktor ketokohan secara agama, itu sebagian besar itu memilih ke Taji Yassin ya.
putra dari Al-Maufur lah ya, Kiai Haji Zain Maimun Zubair ya. Kemudian kalau kita lihat alasan lain, 9,6% memilih karena faktor yang bersangkutan berasal dari tokoh politik. Mayoritas memilih Kaisang. Jadi artinya tanpa mengurangi rasa hormat ke Mas Kaisang sebagai Ketua Umum PSI ya, dan sudah masuk dalam karir politik ya beberapa waktu terakhir, tetapi masyarakat memilih Mas Kaisang tidak jauh asosiasinya dengan bapaknya ya, jadi berasal dari keluarga tokoh politik. Jadi ini menunjukkan sekali lagi faktor Jokowi menjelaskan sangat kuat mengapa Kaisang sementara ini unggul di Jawa Tengah, meskipun secara statistik tidak beda dengan Ahmad Lutfi. Nah, ada yang memilih karena faktor kewibawaan atau ketegasan, sebagian besar memilih Ahmad Lutfi Kapolda. Kemudian, nah ini menarik juga nih, ada 5,8% yang memilih karena yang bersangkutan berasal dari partai yang saya dukung. Itu sebagian besar memilihnya Mas Bambang Pacul. Ya. Jadi ini menarik untuk kita cek nanti, ya. Karena bagaimanapun Jawa Tengah adalah basis PD Perjuangan ya. Jadi ada pertarungan sekali lagi setelah Pilpres kemarin antara mesin versus personality ya. Mesin ya versus ketokohan. Nah, saya pribadi termasuk orang yang dari awal ya waktu jelang Pilpres kemarin membuka kemungkinan Jawa Tengah dimenangkan oleh calon di luar dari capres yang diusung oleh PD Perjuangan. Ya. Meskipun kita tahu Jawa Tengah adalah kantong kuat PD Perjuangan. Alasannya sederhana. Ya. Sekuat apapun Jawa Tengah di bawah kendali PD Perjuangan, ya, fenomena split ticket voting yang nanti Mas Jayadi bisa bicara panjang soal itu sangat mewarnai ya perilaku elektoral warga kita. Dan ini sekali lagi menunjukkan bahwa sistem partai kita tidak cukup kuat, sehingga garis instruksi partai terkait dengan pemilihan elektoral itu tidak serta-merta diikuti oleh konstituennya. Dan lagi-lagi nanti menarik nih, kalau misalnya Kaisang maju, Mas Bambang Pacul maju, termasuk Hendi maju. Hendi kan ada tadi dalam simulasi ya, ini pertarungan terbuka jilid kedua ya, antara keluarga Jokowi versus PDI Perjuangan. Nah, Rizka pasti seneng. Oke, nah ini 10 nama ya. 10 nama yang kita kerucutkan semakin semakin kecil, tentu nama-nama yang potensial saja yang kita list ya. Raffi Ahmad kita take out ya, tanpa mengurangi rasa hormat kepada Raffi Ahmad yang populer itu gitu ya. Tapi kan kita anggap mungkin pencalonannya kurang serius gitu ya. Ya kita take out aja. Nah, ini nama-nama yang lebih serius yang pasti teman-teman media paham semua ya nama-nama di sini ya. Yusuf Hudori ini ketua PKB Jawa Tengah. Abdul Wahid ini siapa ya? Saya lupa ya. Mungkin Gerindra ya. Saya lupa persisnya ya. Sudirman Said ya. Ini calon gubernur sebelumnya ya. Tetapi Mas Dirman kan belakangan justru pengen majunya di Jakarta ya. Tapi nggak apa-apa, siapa tahu masih ada jejaknya ya di pilkada sebelumnya. Elektabilitasnya tidak berbeda jauh dengan simulasi sebelumnya. Ya, tetapi lagi-lagi meskipun Mas Kaisang berada di peringkat pertama dengan margin of error 3,5%, plus minus itu tidak signifikan dibanding Ahmad Lutfi. Tati Yasin mengintip di peringkat ketiga, disusul nama-nama lain. Ini 8 nama, lagi-lagi tidak berubah ya. Ini 6. Ya, ini 4 nama. Jadi saya percepat aja karena polanya nggak berubah. Nah, ini menarik buat saya di sini. Ketika nama Kaisang di take out, ya, itu suara pendukung Mas Kaisang itu banyak yang lari ke Ahmad Lutfi sama Tati Yasin. Ya, ini 2 nama. Makanya selisihnya jadi makin tipis antara 2 nama ini. Pak, di Jawa Tengah sekarang ada kecenderungan Ahmad Lutfi sama Tati Yasin yang akan berpasangan. Ya kalau demikian halnya, ya mungkin akan sangat membantu buat keduanya. Karena keduanya dalam simulasi calon gubernur berada di peringkat pertama dan kedua.
Tapi Mas Bambang Pacul cukup lumayan ya, berada di nomor 3. Nama istri Raffi Ahmad, Nagita Slavina, digadang-gadang akan maju di Pilkada Sumatera Utara dan akan berpasangan dengan menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution. Bahkan, nama Nagita telah disodorkan Partai Kebangkitan Bangsa. Berikut informasinya. Nama Nagita Slavina mencuat sebagai pendamping Bobi Nasution di Pilkada Sumut 2024. Nama istri Raffi Ahmad ini disodorkan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menilai usulan agar pesohor Nagita Slavina menjadi cawagup perlu mendapat persetujuan Bobi Nasution. Yang namanya wagub tentunya nanti juga harus mendapatkan persetujuan dari calon gubernur, tentunya karena mereka yang akan bekerja sama. Walaupun demikian, ia menyebut sah-sah saja bila sejumlah partai politik mengusulkan nama sebagai bakal cawagup untuk mendampingi Wali Kota Medan Bobi di Pilkada Sumut nanti, termasuk PKB. Nah, bahwa kemudian beberapa partai kemudian mencalonkan wakil gubernur, itu tentunya boleh-boleh saja dan keputusannya nanti kita akan putuskan bersama. Ia menjelaskan bahwa yang dicalonkan juga akan dilihat potensi, elektabilitas maupun faktor disukai masyarakat saat dipertimbangkan untuk menjadi duet dari kader Gerindra tersebut. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PKB Zazilul Fawait mengusulkan nama Nagita Slavina untuk menjadi bakal calon wakil gubernur Sumut untuk mendampingi Bobi. Zaman media sosial, zaman elektoral, kami usulkan yang mendampinginya itu Mbak Nagita Slavina. Iya, usulan. Nanti supaya dibahas bersama partai-partai yang lain tentunya. Iya kan? Salah satu contoh yang diusulkan oleh PKB. Saya yakin terbuka partai yang lain untuk mengusulkan nama perempuan yang akan mendampingi Mas Bobi. Pada kesempatan yang sama, PKB secara resmi mengusung menantu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk menjadi bakal calon gubernur Sumut. Setelah resmi diusung PKB, kini Bobi dan seluruh partai koalisi di belakangnya tengah mencari sosok wakil yang layak untuk mendampingi dirinya. Bobi sendiri menyetujui usulan partai yang ingin menyandingkan dirinya dengan tokoh perempuan sebagai bakal calon wakil gubernur. Pasalnya, sosok perempuan dianggap yang paling tepat untuk membantu Bobi meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM Sumut demi menyongsong bonus demografi Indonesia Emas 2045. Dari nama-nama yang diusulkan dari partai koalisi ini harus disampaikan. Jadi kalau nggak disampaikan nanti PKB-nya pasti akan menyampaikan sendiri juga pastinya. Jadi akan saya sampaikan. Kita tadi bicara ya, tokoh perempuan ini juga penting untuk bisa dilibatkan dalam pembangunan daerah. Masalah Nagita kayaknya bertanya sama dia langsung, tapi aku tahu dia juga kalau apapun dia selalu mempertimbangkan semuanya masak-masak. Diusung ataupun itu kan bisa menjadi salah satu aspirasi dari partainya, ataupun apresiasi dari partainya, aspirasi dari masyarakat, apresiasi ataupun aspirasi dan apresiasi dari masyarakat. Ya kita berterima kasih, tapi masih belum ada pembicaraan yang lebih lagi. Ya aku juga sama Nagita belum bicara banyak, tapi kalau Nagita sih sama aku tipenya, dia tidak pernah bilang tidak. Selain itu Pak, ada muncul nama baru Pak, calon wakil gubernur, yaitu popularitasnya lumayan Pak, Nagita Slavina Pak. Bagaimana nanggapinnya Pak? Untuk peluang kita Pak nanti menang gitu Pak. Istilahnya kompetisi dan pertarungan ini kan bukan masalah nama besar. Rakyat Sumut ini kan cerdas dan rasional. Makanya tingkat partisipasi pemilih di Sumatera Utara ini kan cenderung dia tidak besar. Ya, Kota Medan kemarin itu kalau nggak salah 25% itu tingkat partisipasi pemilih. Daerah-daerah lain juga Sumatera Utara begitu. Nah saya pikir masyarakat Sumut pasti akan bukan melihat nama besar seseorang, tapi melihat karya, melihat ide, gagasan untuk membangun Sumatera Utara. Seperti itu. Dan ya saya pikir bukan hambatan buat kita. Pak, itu kemarin Bu Puan sempat menyebut membuka peluang juga untuk Bobi untuk pilgub Sumut ini. Bapak sebagai kader gimana menanggapi itu?
Ya, tentu jawaban kita sebagai politisi dan juga jawaban Ibu Puan sebagai politisi, kita ini partai yang terbuka kepada siapa saja, menerima masukan kita. Tapi kembali tadi bahwa kita ini partai PDI Perjuangan ini dilahirkan adalah dari partai kaderisasi. Saya melihat itu sebagai sebuah keterbukaan partai kita, bukan berarti malah itu akan menjadi didukung atau apa. Sikap negarawan yang dilakukan mantan calon wakil presiden Mahfud MD yang mengakui kemenangan presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka jadi sorotan. Meski partai pengusungnya PDI Perjuangan menganggap kemenangannya dianggap ada kecurangan. Berikut informasi selengkapnya. Mantan calon wakil presiden Mahfud MD mengaku bahwa dirinya merasa memiliki kemampuan yang lebih unggul dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Namun dalam Pilpres 2024 kemarin, rakyat telah memutuskan untuk mempercayakan posisi presiden dan wakil presiden Indonesia selanjutnya kepada Prabowo dan Gibran. Saya bukan pendukung Prabowo, bukan pendukung Prabowo Gibran. Saya lawannya Prabowo. Saya merasa saya lebih baik dari Prabowo dan Gibran. Tetapi hasil pemilihan umum rakyat lebih percaya Prabowo. Ya sudah, gitu kan. Atas dasar itu kemenangan Prabowo dan Gibran berdasarkan pilihan rakyat di pemilu 2024 tetap harus diakui. Mahkamah Konstitusi atau MK juga sudah memutuskan kemenangan untuk pasangan tersebut. Harus diakui secara sportif, apapun kritik orang tentang pemilu bagi saya ya sudah selesai gitu. Karena kita harus move on juga kan, masa mau marah-marah terus enggak berhenti. Meski begitu, Mahfud menegaskan bahwa dirinya tak mempersoalkan sikap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang masih mengungkit kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM di pemilu 2024. Sebab Megawati berbicara dengan posisinya sebagai Ketua Umum partai politik. Selain itu, Mahfud juga sepakat soal adanya kecurangan-kecurangan di pemilu 2024 kemarin. Kemudian Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya tidak menyesal meninggalkan kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atau UII Yogyakarta ini justru merasa terhormat. Kemudian saya merasa beruntung. Semula tidak merasa rugi, tapi kemudian merasa beruntung sesudah Pilpres. Untung kemarin itu saya mundur. Apa untungnya? Kalau tidak mundur satu, bisa ada dugaan kekalahan Ganjar Mahfud itu karena Mahfud main dua kaki, tidak mau mundur. Pasti dia merugikan, itu satu. Sehingga saya merasa begitu dinyatakan kalah ya saya tidak salah karena saya juga tidak di sana. Kalau saya di sana bisa dituduh macam-macam. Ada dugaan-dugaan. Kehormatan yang dimaksud oleh Mahfud adalah penunjukan dirinya sebagai calon wakil presiden oleh gabungan PDIP, P3, Perindo, dan Hanura. Sebab dirinya adalah seorang menteri yang tidak tergabung dalam partai politik. Dia juga mengklaim dirinya sebagai menteri yang tak pernah ikut cawe-cawe dan berkampanye saat menduduki jabatan di pemerintahan. Diketahui Mahfud MD resmi mengundurkan diri dari kursi Menko Polhukam setelah menyerahkan surat permohonan pengunduran diri ke Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta Kamis 1 Februari 2024. Pengunduran diri Mahfud ini menyusul majunya dia sebagai cawapres pemilu 2024 berpasangan dengan Ganjar Pranowo. Mahfud mengaku khawatir melanggar etika dan penyalahgunaan jabatan serta fasilitas yang diberikan pemerintah. Dengan tidak lagi menjabat sebagai menteri, ia bisa bicara dan bekerja tanpa ragu. Namun Mahfud MD menyebut bukan berarti dirinya bakal membocorkan rahasia negara. Top 3 prestasi Mahfud MD dalam penegakan hukum. Mengungkap kasus korupsi Asabri. Mahfud MD menekankan komitmennya dalam mengusut kasus korupsi skala besar seperti Jiwasraya dan Asabri. Kasus korupsi besar yang merugikan negara lebih dari 40 triliun rupiah. Sejumlah pelaku korupsi telah dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup sebagai tindakan keras dalam menangani korupsi. Mengungkap kasus korupsi satelit Kemenhan. Tahun 2015, Mahfud mengungkap kasus korupsi satelit di Kementerian Pertahanan. Korupsi tersebut membuat negara mengalami kerugian hingga ratusan miliar rupiah.
Mahfud meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melakukan audit tujuan tertentu. Lalu Mahfud mengarahkan agar kasus tersebut diproses secara hukum. Mengungkap kasus korupsi Lukas NMB. Mahfud MD membongkar sejumlah temuan soal kasus korupsi yang menyeret Gubernur Papua Lukas NMB. Selain itu, Mahfud juga membeberkan 10 kasus korupsi yang telah teridentifikasi di Papua. Kasus ini diduga merugikan negara ratusan miliar rupiah. Saat ini Lukas NMB telah ditangkap dan mendapatkan hukuman 8. Itu tadi berita terhangat selama sepekan ini. Nantikan berita lainnya di web kami di pojoknegeri.com dan di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di Resum pekan depan.